Baik, pemirsa, kita kembali di Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Golden Indonesia, konsultan SDM dan manajemen. Di segmen ketiga, tetap bersama orang-orang yang luar biasa, Pak Haji Slamet, pengusaha distributor edamame, dan Pak Eko selaku ketua Jember Entrepreneur Community, komunitasnya pengusaha Jember, yang kebetulan beliau ini juga pengusaha distributor juga ini Pak ya, produk-produk dari Sika ya, bahan bangunan Sika. Baik pemirsa, tadi di akhir pembicaraan di segmen kedua tentang tantangan, tentang masalah tadi luar biasa. Secara mengalir saja kita muncul bahwa orang kalau mau dapat kemudahan, orang harus mau menerima kesulitan dulu. Karena belajar itu sesuatu yang belum pernah atau belum biasa, pasti awalnya rumit. Tapi kalau dijalani terus jadi mudah, ya. Sehingga kalau kita mau maju, ya hadapi kerumitan dulu. Karena di situ ada kemudahan. Nah, sekarang saya pengen tanya ini, Pak Haji, pengalaman atau Pak Eko dulu nih, pengalaman pribadi terkait dengan usaha, bisnis atau tantangan-tantangan yang awalnya rumit atau sebelumnya dibayangin kita rumit sekali dan biasanya kita takut melangkah. Tapi begitu kita berani saja, ternyata kerumitan itu akhirnya jadi kemudahan. Monggo Pak, apa pengalamannya Pak? Baik, terima kasih Pak Nyo dan pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada. Satu pengalaman yang sangat barangkali inspiratif untuk pemirsa Jember 1 TV, bahwasannya ketika saya membuka suatu usaha, ini sebuah distributor bahan bangunan, terutama tentang produk Sika. Saya pikir pemirsa mendengar Sika saya sudah Sika itu apa? Makanan apa gitu. Padahal Sika ini adalah bahan bangunan ya. Jadi konstruksi kimia, di mana perkuatan bangunan. Nah, di mana tidak ada iklannya. Produk ini adalah produk kelas dunia yang sudah berdiri lebih dari 100. Ya, sudah berdiri 100 tahun lebih. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Indonesia ada 3 pabrik. Nah, tentunya tantangannya kan cukup berat. Karena apa? Harganya relatif mahal, karena ini kelas dunia. Tapi manfaatnya juga luar biasa. Nah, ini kan sesuatu tantangan yang luar biasa. Kalau dibayangin rumit ini untuk masarkan. Ya apa caranya masarkannya begitu, Pak? Nah, itu baru masarkan, belum nanti distribusinya. Sekarang saya dulu berawal dari sendiri. Ya. Jadi begitu buka, bukannya saya itu harus atau banyak tenaga, tidak. Saya hanya seorang diri dibantu dengan istri. Jadi saya kemana-mana jadi sales, jadi tukang kirim, pembukuan, semuanya dirangkut dari satu semua. Ya. Cuma bayarannya tetap satu. Ya, bayarannya tetap satu. Nah, kalau sekarang orang melihat bahwasannya, wah sekarang Pak Eko enak ya. Orang melihatnya kan sekarang enak. Tapi yang sebenarnya adalah prosesnya. Nah, proses yang panjang ini yang sebenarnya harus menjadi inspirasi kepada semua pengusaha yang di Jember atau calon pengusaha di Jember. Sekilas dulu Pak Eko, nanti sebelum dilanjut. Jadi pemirsa, kebanyakan orang ini terbuai melihat orang itu pada saat suksesnya. Betul. Sehingga dia pengennya, aku pengen seperti orang seperti itu. Padahal sebenarnya yang harus dipelajari adalah prosesnya. Betul. Seperti apa orang akhirnya seperti itu. Betul. Sehingga kita juga nggak akan kaget ketika kita pengen jadi orang yang sukses seperti A misalkan, tapi ternyata kita kok nggak bisa-bisa. Karena yang kita lihat hanya pada saat suksesnya. Betul. Kita tidak melihat bagaimana prosesnya. Harusnya yang dipelajari prosesnya. Kan begitu. Jadi kalau kita ingin sukses pemirsa, belajarlah pada orang sukses. Tapi yang dipelajari adalah prosesnya, bagaimana dia bisa sukses. Kan gitu Pak Eko? Betul, betul. Lanjut Pak Eko tadi. Ya, dan juga saya amati bahwa pengusaha-pengusaha yang baru ini maunya instan. Yang dimaksud instan itu ingin cepat ada pengakuan bahwa dirinya itu sukses. Nah, ini kaitannya dengan gaya hidup. Ya, ini sangat bahaya, sangat bahaya. Jujur ya, saya hidup dengan penuh kesederhanaan ya. Saya punya anak satu, hidup dengan penuh kesederhanaan. Artinya apa? Saya nggak mikir yang neko-neko, yang penting kesejahteraan saya terjaga, anak saya juga terjamin kan. Tapi kebanyakan ya pemirsa, pengusaha-pengusaha yang baru ini mereka ingin cepat ada pengakuan bahwa dia sukses. Padahal instan instan karena gaya hidup. Artinya apa? Dari hasil usaha itu sebenarnya belum cukup untuk menghidupi dirinya atau beban-beban yang lain.
Coba Pak Nyoman, Ya. bayangkan sekarang nih pengusaha baru kira-kira 2-3 tahun Sudah beli mobil. Udah punya mobil. Ada pengakuan, prestige gitu. Ya. Tapi kalau saya Setelah itu cash flow-nya masalah. nah, dan pada akhirnya Pak, Ya. dia akan jatuh dan itu banyak terjadi. Ya. Bukan hanya orang pribumi loh, saya amati Pak Ya, Nyoman. ya, ya. Bukan hanya pribumi Ya. pemirsa Jember 1 Ya. TV, tapi juga dari ras yang lain juga begitu. Ya. Yang notabene sebenarnya mereka hitungannya lebih pintar. Ya. Tapi ini loh, generasi muda ini memang Ya. luar biasa. Ya. Maunya serba instan Pak Nyoman. Ya, pemirsa, luar biasa. Jadi pengalaman Pak Eko bahwa kerumitan ini sebenarnya wajar karena itu hal yang baru dan hal yang belum pernah, kalau dijalani jadi kemudahan, kan begitu. Ya, dan saya juga menerima Pak Eko ini, Bernadiland ini dulu bergerak di bidang perumahan tapi hanya untuk asabri gitu Pak. Jadi dia tidak memasarkan secara umum. Begitu dia membuka ini kawasan 48 hektar yang kawasannya juga bagus, tapi awal-awal berpikir apa ya bisa ya Bernadi ini menjual secara umum, karena biasanya hanya asabrinya bermitra dengan TNI gitu ya. Tapi ketika dijalani ternyata wah, mungkin karena lokasi yang bagus ya, konturnya pegunungan juga dekat dengan kota, di dalam kota, dan konsepnya juga bagus, akhirnya oh ternyata juga mudah juga menjualnya, kan begitu, karena didukung oleh potensi. Tapi awalnya rumit, saya banyak diskusi dengan pemiliknya Bernadiland ini, rumit juga. Tapi akhirnya juga mudah ya. Nah, sekarang pengalamannya Pak Haji Slamet. Kerumitan jadi kemudahan. Nah, apa Pak pengalaman yang pernah dialami? Memang itu semua terjadi tidak instan ya. Jadi butuh proses. Jadi proses itu yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita pengen mendidik anak-anak kita, tentu harus melihat ke belakang. Dulu seperti apa saya. Jadi saya jalani juga cukup harus tabah dan sabar karena banyak masalah yang harus dihadapi. Termasuk dulu saya ngawali itu juga dari yang kecil-kecil. Jadi memang semuanya kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Yaitu ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya sudah diberikan semuanya. Jadi memang tantangan itu harus kita lalui, kita jalanin, dan yang tidak lupa itu kita selalu berdoa bahwasanya masalah pasti ada penyelesaiannya, pasti ada solusinya. Dan tidak mungkin kita tidak ada masalah. Betul. Ya, saya selalu sampaikan Pak Haji Slamet, Pak Eko, dan pemirsa. Jadi banyak orang ini pengen hidupnya nggak ada masalah. Atau pengusaha pengen ketika menjalani usahanya nggak ada masalah. Saya selalu bilang, orang nanam padi mesti ada gulmanya. Orang nanam jagung mesti juga ditumbuhi rumput. Kan gitu Pak. Orang nanam mangga pasti ada benalunya. Orang nanam jeruk juga ada benalunya. Artinya tidak mungkin kita berharap hidup tanpa masalah. Kan begitu Pak. Betul. Kita tidak mungkin usaha tanpa masalah. Justru kita harus menyiapkan diri kita untuk bagaimana kita siap menghadapi masalah itu. Karena orang hidup ini intinya kan menghadapi masalah Pak. Tapi bagaimana kemampuan kita dibanding masalah yang kita hadapi harus selalu lebih besar. Makanya pemirsa, saya selalu tadi sampaikan kita harus tumbuh, dan tumbuh itu juga dari masalah ya, dan akhirnya kita bisa menghadapi masalah yang sebelumnya belum kita kuasai, akhirnya kita kuasai. Jadi akhirnya kemampuan dengan masalah selalu lebih besar dibanding kemampuannya. Kan orang stres itu pemirsa, Pak Haji dan Pak Eko, kalau kemampuan dan masalah yang dihadapi nggak imbang. Kemampuannya misalkan 10, masalahnya 20. Stres nggak pegang? Megang uang 1 juta ditagih 2 juta, kan stres Pak? Tapi kalau pegang uang 2 juta ditagih 500 kan ringan. Ya, jadi menurut Pak Slamet ada pernah ngalami juga? Betul. Jadi cuman hidup saya ini selalu hati-hati. Jadi dalam manajemen keuangan ini saya prinsipnya ketika saya mendapatkan suatu hasil, katakanlah 100.000, itu saya sisihkan 50 untuk kita tabung untuk jangka panjang ketika saya ingin pengembangan usaha. Nah, dari situlah ketika saya sudah memiliki tabungan cukup, saya ingin apapun bisa terlaksana. Ya. Dan uang ada gitu. Uang ada. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita tidak mengalami masalah. Masalah. Jadi saya pernah ditanya, Pak, kalau saya mengalami kebangkrutan atau mau bangun lagi gimana? Mohon maaf, saya tidak bisa jawab itu. Karena belum mengalami. Dan mudah-mudahan tidak mengalami. Mudah-mudahan nggak mengalami. Jadi kalau grafiknya itu bisa dilihat,
gini. Gini terus ya? Itu aja. Landai tapi naik terus. Nah, enggak turun. Tidak begini. Nah. Biasanya kan begini, Pak. Ya. Luar biasa. Pemirsa, Pak Slamet ini termasuk kategori pengusaha yang menurut saya jarang. Pengusaha yang memang dia bisa bertahan tanpa hutang, atau kalau hutang pun terkendali dan nggak pernah mengalami kebangkrutan ya. Luar biasa. Kalau Pak Eko ini, Pak, sekilas saja, Pak. Ya, sebetulnya intinya gaya hidup. Ya. Pola hidup. Ya. Kenapa Pak Haji Slamet itu seperti itu, grafiknya selalu menanjak, karena kembali lagi pada pola hidup kembali. Ya. Dia hidup dengan kesederhanaan, dengan kemampuan yang ada. Jadi ya dia dapat income berapa, dia berapa yang harus diolah untuk keluarga dan berapa untuk pengembangan usaha. Ya. Intinya di situ sebenarnya. Yang menjadi tidak balance ini dan menjadi jomplang, yaitu karena gaya hidup itu sebetulnya. Intinya di sana. Ya. Luar biasa pemirsa, ini pengalamannya cukup berharga, dan nanti akan saya juga cerita sekilas tentang, ya mungkin saya sendiri mungkin agak berbeda, tapi nanti kita akan kupas pemirsa setelah yang lewat satu ini.